Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Yunika Hidayah dari program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini aku bakal menjawab soal ujian tengah semester aku yang telah diberikan oleh Bapak Anom Garbo SIMA pada mata kuliah Pengantar Manajemen Islami. Langsung saja dari pertanyaan yang pertama, dari kasus yang pertama juga. Apakah pemilik dari warung grup tersebut menerapkan budaya manajemen Islami dalam setiap aktivitas usahanya? Jelaskan alasannya dan sebutkan indikator apa saja dari manajemen Islami. Jawabannya adalah betul sekali. Menurut saya warung grup ini menerapkan budaya manajemen Islami karena seperti kita ketahui dari pengertian dari manajemen Islam sendiri adalah kegiatan terpadu berpikir, merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan, saling berhubungan dengan keputusan, melibatkan penggunaan sumber daya manusia, keuangan, waktu, informasi, dan fisik dengan tujuan mencapai tujuan dari maqasid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa sebenarnya warung grup ini memiliki tujuan untuk mencapai tujuan maqasid syariah, yaitu salah satunya adalah melakukan perlindungan terhadap agama dan harta. Lanjut pada nomor 2, yakni ada bagaimanakah indikator manajemen Islami yang diimplementasikan dalam perusahaan Bapak Jody ini. Jadi ada beberapa indikator yang digunakan oleh perusahaan ini. Yang pertama ada al-ubudiyah, yaitu semua aktivitas individu dan semua aktivitas dalam organisasi itu harus berpegang teguh pada konsep ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita lihat pada kasus tersebut bahwa keberhasilan yang Bapak Jody dapatkan itu bukan hanya buah dari kerja kerasnya, namun itu melainkan Bapak Jody itu selalu melibatkan Allah dalam segala usahanya. Selain itu keuntungan yang diperoleh dari warung dan shake Bapak Jody ini digunakan untuk membangun rumah tahfidz atau pesantren bagi para penghafal Al-Quran. Artinya Pak Jody ini selalu melibatkan Allah dan selalu melibatkan tentang hal agama dalam segala hal, bahkan dalam hal mengeluarkan hartanya ke jalan yang sesuai syariah itu, seperti tadi menggunakan hartanya untuk membangun rumah tahfidz atau pesantren. Indikator yang kedua adalah asyura, yaitu membuat keputusan menjadi lebih baik lagi berdasarkan logika. Contohnya pada kasus ini adalah meskipun Pak Jody ini mengambil keputusan yang berat, yakni untuk tidak kuliah, tapi beliau telah mengambil keputusan yang tepat atau yang terbaik untuk memperjuangkan hidupnya tanpa putus asa. Misalnya ketika beliau memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah dan mencoba membuka bisnis walaupun pernah mengalami kegagalan, tapi dia tetap terus mencoba untuk membuka bisnis lagi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa Pak Jody itu telah menerapkan usahanya sesuai dengan indikator yang ada dalam manajemen Islami, yaitu telah mengambil keputusan sesuai dengan logika. Selanjutnya yang ketiga adalah al-musawah, yaitu menekankan bahwa pendekatan Islami itu tidak didasarkan pada warna kulit dan keturunan, tetapi dibangun atas dasar kesetaraan. Di sini artinya adanya keadilan. Dalam konteks organisasi semua diberi kedudukan yang sama untuk melayani dan menyumbangkan upaya mereka untuk menunjukkan organisasi. Dapat kita lihat pada kasus ini bahwa tidak ada perbedaan antara manajer dan karyawan. Contohnya ketika Pak Jody itu berniat memberangkatkan umroh siapapun yang bisa menghafal 1 juz. Demikian artinya dalam perusahaan ini tidak ada perbedaan. Dan Pak Jody ini sangat menerapkan keadilan dalam perusahaannya. Selanjutnya kasus yang kedua adalah mengenai pandemi, yaitu tentang pandemi dan perilaku perubahan organisasi. Jadi pada saat pandemi itu perusahaan yang baik ialah perusahaan yang dapat mensejahterakan karyawannya. Salah satu keberhasilan perusahaan itu bisa dilihat dari produktivitas sumber daya manusianya. Manajemen itu merupakan salah satu kebutuhan bisnis saat ini. Dalam garis yang sama, keberhasilan lembaga-lembaga ini bergantung pada kinerja karyawan dan kepemimpinannya. Pada bagian dari karya, upaya, ketekunan, dan efisiensi mereka yang tak kenal lelah mengarah pada tujuan yang diinginkan. Pada masa pandemi seperti saat ini banyak masalah ketenagakerjaan yang bermunculan akibat virus ini, antara lain pekerja dirumahkan, bekerja di rumah, pembayaran upah dan memutuskan hubungan kerja atau PHK. Dan pada pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, sebagian perusahaan tidak dapat beroperasi.
Akibatnya, perusahaan seringkali dipaksa secara radikal mengubah perilaku organisasi mereka dengan memutuskan untuk memerintahkan para karyawan untuk bekerja dari rumah atau work from home. Selanjutnya, bagi perusahaan yang melaksanakan work from home, artinya karyawan tetap bekerja tetapi tidak hadir ke tempat kerja baik kantor maupun pabrik. Mengingat para karyawan itu tetap bekerja meskipun dari rumah, maka upah dan tunjangan tetap dibayar oleh perusahaan. Tetapi dalam kondisi seperti ini bisa saja pengusaha itu tidak membayar tunjangan yang sifatnya tidak tetap karena mengalami krisis ekonomi. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama dalam kasus kedua, yaitu jelaskan kembali apa itu perilaku organisasi dan seberapa besar perannya dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Nah, jadi perilaku organisasi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok, di mana organisasi yang berhubungan langsung dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, kenapa sih perilaku organisasi ini sangat penting digunakan dalam mencapai tujuan sebuah organisasi? Karena dalam ruang lingkup keorganisasian itu, perilaku organisasi itu dapat mengetahui karakter para pelakunya. Nah, organisasi itu merupakan suatu tempat berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama dan memiliki eksistensi dalam pencapaiannya. Maka dari itu, perilaku organisasi itu sangat berguna bagi para pelaku organisasi itu sendiri untuk mengetahui sifat-sifat atau karakter apa saja yang dibutuhkan dalam mereka berperilaku di organisasi. Selanjutnya, soal yang kedua adalah berikan informasi mengenai organisasi perusahaan yang berhasil menyesuaikan perilaku organisasi mereka pada saat pandemi. Di sini saya mengangkat salah satu perusahaan yang mampu menyesuaikan perilaku organisasi mereka pada saat pandemi, yaitu Sayurbox. Nah, Sayurbox itu merupakan salah satu platform digital yang menyediakan sayur dan buah-buahan segar secara online. Nah, Sayurbox ini sudah mulai dibentuk pada 2017 ketika pendirinya mendengar keluh kesah petani yang kesulitan memasarkan hasil produknya, sehingga Sayurbox ini menggunakan konsep bisnis farm to table yang memungkinkan konsumen itu dapat memperoleh berbagai jenis sayur dan buah segar langsung dari petani dan produsen lokal. Nah, kemudian pada pandemi, tepatnya pada tahun 2020, Sayurbox ini mengalami kenaikan penjualan lebih dari 5 kali lipat. Hal ini karena himbauan pemerintah agar masyarakat tidak keluar rumah, sehingga masyarakat yang takut untuk berbelanja langsung ke pasar atau supermarket memiliki untuk menggunakan jasa Sayurbox. Nah, sehingga cukup dari rumah orang itu bisa memesan buah dan sayur segar serta keperluan dapur melalui platform yang disediakan, kemudian barang akan diantar ke rumah. Nah, dengan demikian, meskipun adanya pandemi, perusahaan Sayurbox itu tetap bisa menyesuaikan perilaku organisasi mereka. Justru mereka semakin meningkatkan kualitas, termasuk memberi pilihan atas sayur dan buahnya dengan memberi grade A, B, C, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu keterampilan apa saja yang wajib dimiliki oleh seorang manajer ketika menghadapi krisis atau pandemi, dan kepentingan siapa yang harus didahulukan, apakah manajer atau perusahaan? Nah, yang pertama, untuk menjawab pertanyaan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang manajer, yaitu yang pertama ada keterampilan konseptual, yakni kemampuan manajer untuk menentukan atau merencanakan strategi organisasi untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi seorang manajer itu harus bisa memikirkan solusi atau strategi yang bisa diambil oleh perusahaan, dimulai dari jangka pendek terlebih dahulu, kemudian jangka menengah, dan jangka panjang, kemudian harus memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Yang kedua ada keterampilan kemanusiaan. Kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota dalam organisasi, yaitu ketika masa pandemi, tentu anggota organisasi itu semua mengalami kesulitan. Nah, manajer ini harus bisa merangkul para anggotanya agar bisa bersikap tenang dan terus bersama-sama memikirkan untuk kemajuan perusahaan dan memikirkan strategi untuk kepentingan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada keterampilan teknisi, yakni kemampuan yang dibutuhkan oleh seorang manajer untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Di masa pandemi itu, seorang manajer itu harus memiliki keterampilan yang lebih baik karena manajer itu dituntut untuk lebih memiliki sikap yang kritis dan inovatif agar perusahaan itu tetap bisa berjalan di masa pandemi dengan baik. Dan yang terakhir adalah
adalah pertanyaan yang terakhir adalah manakah yang kita dahulukan, apakah kepentingan perusahaan atau kepentingan karyawan. Nah, menurut saya sendiri yang kita harus dahulukan adalah kepentingan perusahaan, karena ketika manajer itu dapat mengontrol perusahaan dengan baik, maka secara otomatis kesejahteraan para karyawan itu akan terlaksana. Terlebih ketika perusahaan itu menerapkan nilai-nilai keislaman seperti keadilan, sehingga perusahaan itu tidak akan mendolimi kepentingan pribadi karyawan ataupun perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada kami. Terima kasih untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya untuk saya sendiri dan orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.